Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan program kreatif mahasiswa. Enggak, tolong di scroll. Dengan judul Upaya Mengatasi Ketergantungan pada Anak dengan Penerapan Permainan Tradisional, bidang kegiatan program kreativitas mahasiswa, gagasan futuristik tertulis dengan anggota diketuai oleh Bonaza Milatul Khomar dengan NIM 83, saya sendiri Anggilia Ika Safitri dengan NIM 47, Fatia Aulia Dwi Oktavia dengan NIM 59, Aprinia Pindia Rizky dengan NIM saya kok 100? 78. 100 dong. Ini matrikot. Nadia berapa? NIM berapa? 84. Seratus juta apa-apa. Doi iki lagi ning di doi. Kan dikat kok. Kali ini Oh, nih, iya. assalamualaikum. Engko nek rodok jeda wis langsung didoke wae. Fat, masa aku selanjutnya ngono. Oke? Fat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Upaya Mengatasi Ketergantungan pada Anak dengan Penerapan Permainan Tradisional. Bidang yang kami ambil dalam PKM ini adalah gagasan futuristik tertulis, disusun oleh Ketua Bonaza Milatul Khomar dengan NIM 83, Anggilia Ika Safitri dengan NIM 47, Fatia Aulia Dwi Oktaviani dengan NIM 59, Aprinia Pindia Rizky dengan NIM 78, dan Nadia Vidya Ningrum NIM 84. Adapun susunan pengesahan usulan gagasan futuristik. Yang pertama judul, yang kedua bidang kegiatan, yang ketiga ketua pelaksana, yang keempat anggota pelaksana kegiatan atau penulis, yang kelima dosen pendamping. Lanjut kepada terdapat daftar isi yang tertera beberapa daftar isi yang ada dalam proposal ini. Kemudian akan dijelaskan oleh Nadia dan Aprinia tentang bab 1, pendahuluan. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini era teknologi berkembang sangat pesat dengan berbagai macam media seperti gadget. Media ini memiliki beragam kegunaan, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Akhir tahun 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Melalui siaran pers, dalam siaran pers tersebut, Presiden juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan khususnya pada anak-anak. Selama pemberlakuan PPKM, siswa mengalami banyak perubahan dalam pola pembelajaran. Akibat wabah COVID-19, sekolah tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sehingga pola pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif yang digunakan. Tren pembelajaran daring ini memiliki sejumlah dampak buruk bagi anak. Salah satunya adalah kecanduan gadget. Anak-anak menjadi sering menggunakan gadget untuk memperoleh sumber daya pendidikan yang dapat menyebabkan kecanduan.
Berikut beberapa gangguan yang mungkin diakibatkan oleh kecanduan gadget pada anak-anak. Antara lain, yang pertama adalah menurunnya konsentrasi. Yang kedua adalah kurang tidur. Yang ketiga, kurang interaksi sosial. Lanjut. Kemudian yang keempat, gangguan perkembangan fisik. Dan yang terakhir adalah gangguan perkembangan mental. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu survei awal kami lakukan pada sejumlah responden sebagaimana disajikan pada tabel 1. Hasil analisis kami berdasarkan pada survei tersebut adalah beberapa dari responden pernah merasa sakit kepala, yaitu 57,14%, lemas mencapai 47,62%, merasa tidak fokus saat mengerjakan tugas sekolah atau belajar, yaitu mencapai 57,14%, merasa susah tidur mencapai 57,14%, merasa mudah lupa mencapai 66,67%, dan merasa bosan mencapai 76,19% karena terlalu sering bermain gadget. Namun hanya sebagian kecil dari responden yang mengatakan pernah merasa kurang kreatif saat mengerjakan tugas sekolah atau belajar, yaitu mencapai 28,57%. Tidak sehat saat bermain gadget atau handphone terlalu lama mencapai 38,10%, atau merasa tidak menyelesaikan masalah karena terlalu sering bermain gadget mencapai 23,81%. Hal ini menunjukkan bahwa bermain gadget terlalu lama dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa, dan dapat mempengaruhi konsentrasi dan hasil belajar. Hal ini mengkonfirmasi bahwa gangguan tersebut juga dapat dialami oleh anak-anak di Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di masa anak-anak, bermain adalah salah satu jenis interaksi sosial yang paling umum. Hal ini karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman-temannya di luar rumah daripada kegiatan lainnya. Permainan tradisional adalah permainan yang telah ada sejak lama, dimainkan dalam komunitas atau wilayah yang sama secara turun-menurun dan sesuai dengan norma dan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-menurun. Permainan tradisional menggunakan gerak fisik, nyanyian, ucapan, tebakan, dan perhitungan. Beberapa permainan klasik seperti menghitung dan melempar batu ke objek melibatkan matematika dasar atau keterampilan lengan. Permainan tradisional seringkali tidak memerlukan peralatan atau perlengkapan yang rumit. Namun, permainan tersebut memiliki manfaat perkembangan yang anak-anak. Anak-anak menemukan kesenangan dalam bermain, terutama permainan tradisional. Mayoritas permainan tradisional dimainkan secara bergu atau berkelompok. Kemudian, dampak penggunaan gadget pada anak akan menyebabkan perkembangan keterampilan sosial anak terganggu. Anak akan kurang berinteraksi dengan lingkungan, orang tua, dan teman sebayanya. Penggunaan gadget yang terus-menerus bisa membentuk suatu pola kebiasaan yang individualis. Dan oportunis pada anak. Dampak negatifnya yang ditimbulkan pada penggunaan gadget dapat mengganggu kesehatan karena efek radiasi. Next. Next lagi. Oke, kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam gagasan ini sebagai berikut, yaitu A, memberikan pemahaman tentang pelestarian permainan tradisional untuk menghilangkan rasa kecanduan terhadap gadget.
Yang kedua yaitu memberikan solusi agar anak tidak kecanduan dengan cara mengenalkan permainan tradisional berbasis Android. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai dampak negatif kecanduan gadget pada anak. Kemudian manfaat yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan kecerdasan logika anak, meningkatkan kecerdasan kinestik anak, bisa digunakan sebagai terapi untuk anak, meningkatkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kecerdasan emosi interpersonal, terus meningkatkan kecerdasan natural anak, dan meningkatkan kecerdasan musikal. Kemudian penggunaan gadget pada anak dapat menyebabkan kecanduan dan memberikan dampak negatif. Next. Oke, selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2, gagasan. Saya akan menjelaskan tentang kondisi kekinian. Pada era ini, nyatanya seluruh manusia bergantung pada gadget atau alat komunikasi canggih lainnya. Permainan tradisional dapat mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, penyesuaian diri, interaksi positif, sikap empati, patuh aturan, serta menghargai orang lain. Permainan anak tradisional dahulu sering digunakan untuk pengisian waktu luang dan interaksi sosial. Permainan tradisional ini cukup efektif untuk menanamkan pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Perkembangan motorik, kognitif, dan karakter yang melakukan permainan tradisional berkembang lebih baik dibandingkan anak yang bermain gadget. Dukungan orang tua dan guru sangat penting untuk mendukung agar anak senang bermain permainan tradisional. Permainan congklak dapat dijadikan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Terdapat hasil survei pada peserta festival permainan ini. Lanjut. Tabel ini juga memperkuat hasil observasi kita yang dilaksanakan dengan mengumpulkan beberapa data yang terdapat pada jurnal, yaitu dengan mengumpulkan serta menghimpun referensi atau daftar pustaka, serta mengolah bahan dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan atau kasus yang sedang diangkat. Berikut adalah pembahasan pada observasi. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya serta permainan tradisional yang banyak seperti congklak, peta umpet, bentengan, egrang, dan lain-lain. Serta setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas dalam permainan tradisional masing-masing. Permainan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk melakukan permainan dari Indonesia. Permainan ini bisa dimainkan dengan cara berkelompok ataupun sendiri. Dalam permainan kelompok dapat membangun kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan permainan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, permainan yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah Indonesia kaya dengan nilai budaya dan nilai kehidupan bermasyarakat. Diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Lalu ada pendapat menurut N.E. Saputra dan Eka Wati menjelaskan bahwasannya permainan tradisional ini mampu memberikan pengembangan kecerdasan anak, khususnya kecerdasan interpersonal. Permainan tradisional merupakan budaya bangsa Indonesia, bisa menjadi media pembelajaran untuk anak di tengah tantangan arus global yang semakin besar. Apabila tradisional tidak bisa bersaing, maka tingkat penggunaan gadget akan terus meningkat dan bahkan menjadi masalah yang serius jika dibiarkan begitu saja. Semakin pesatnya perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat menjadi pengaruh terhadap aktivitas dan cara bersosialisasi pada anak, salah satunya saat mereka bermain. Munculnya permainan modern dan gadget dengan teknologi yang maju dan canggih membuat anak-anak tidak berminat dalam melakukan permainan tradisional. Selain itu, kecanduan terhadap permainan gadget bisa memberikan rasa untuk terus menggunakannya dan mengakibatkan anak enggan untuk bermain di luar rumah serta malas untuk melakukannya. Adapun gagasan yang diajukan yaitu ada dua. Yang pertama, melakukan modifikasi seiring berkembangnya waktu. Mungkin permainan tradisional ini bisa dimodifikasi sehingga anak-anak bisa melestarikan. Saya lanjutkan untuk gagasan yang diajukan dalam mengatasi permasalahan
daya tarik anak-anak yang berkondom minat terhadap permainan tradisional, yaitu ada dua gagasan. Yang pertama, dilakukan modifikasi seiring berkembangnya teknologi sehingga mampu mengurangi tingkat penggunaan gadget pada anak dan bisa terus dilestarikan, di mana dengan cara tersebut tingkat penggunaan gadget pada anak bisa berkurang dan permainan tradisional bisa terus dikenal, dilestarikan, dan tidak terbengkalai oleh perkembangan zaman. Kami memberikan gagasan agar anak-anak dapat mengurangi waktu untuk bermain gadget dengan cara modifikasi mainan tradisional yang telah dibuat. Mainan tradisional juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang menjadi media edukasi pada anak. Dengan mengadopsi teknologi dalam memodifikasi permainan tradisional dapat mengurangi ketergantungan anak-anak pada gadget dan memungkinkan permainan tersebut tetap lestari. Dengan pendekatan ini, penggunaan gadget pada anak dapat dikurangi sementara permainan tradisional tetap bisa dikenal, dilestarikan, dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Yang kedua, pembuatan konten pada sosial media. Dengan perkembangan teknologi yang pesat pada zaman sekarang, banyak dari kalangan anak muda, anak-anak, bahkan orang dewasa dapat mengakses sosial media dengan mudah. Maka dari itu, kami mengusulkan untuk membuat konten di sosial media sebagai perantara dalam mempromosikan permainan tradisional dengan kemasan yang menarik sehingga dapat menjadikan masyarakat mengetahui serta melestarikan permainan tersebut. Daya tarik yang diperoleh dari pembuatan konten harus sesuai dengan perkembangan dari sosial media sehingga hal tersebut bisa menjadi sebuah tren yang dapat dilakukan oleh semua orang. Baik, bisa dilanjut oleh teman saya Bonaza Milatul Khomar. Ya, yang selanjutnya ada pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan. Di sini ada dua pihak yang diharapkan bisa membantu untuk mengimplementasikan gagasan dari kami. Yang pertama, pihak dari produsen mainan tradisional. Peran dari pihak produsen mainan tradisional ini adalah membuat mainan tradisional yang unik dan menarik sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk bisa menggunakan mainan tradisional tersebut sehingga bisa melupakan gadgetnya. Nah, yang kedua ada konten kreator. Peran dari konten kreator ini juga harus kreatif dalam membuat sebuah konten tentang permainan tradisional dan dengan menarik dan diharapkan bisa menarik perhatian dari anak-anak yang sedang bermain gadget lalu melihat melihat kontennya itu melihat kontennya itu dan berusaha ingin mempelajari ataupun bermain dengan mainan tradisional. Lalu ada langkah-langkah strategi untuk mengimplementasikan gagasan. Nah, dibutuhkan perencanaan yang cermat untuk melaksanakan langkah-langkah yang strategis dengan efektif, yaitu ada 4 tahap di sini. Tahap pertama, memberitahukan ide gagasan kepada produsen mainan tradisional agar dapat menjadi rekomendasi pada struktur dari mainan tradisional yang baru. Tahap yang kedua itu mengembangkan kerjasama dan agenda transisi karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini, maka diperlukannya kerjasama yang baik antara pihak yang berkemampuan menyelesaikannya. Kerjasama ini dapat berupa konsultasi, kerjasama penyampaian informasi maupun pengerjaan produk. Tahap ketiga yaitu menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dan melaksanakan gagasan ini. Tahap yang terakhir ada evaluasi, monitoring, dan pembelajaran. Kesulitan dan pengalaman yang ada dalam menciptakan dan penggunaan gagasan ini semoga dapat dijadikan pembelajaran dari model atau gagasan untuk kedepannya. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, menyatakan gagasan yang diajukan. Pertama, berdasarkan gagasan yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa anak zaman sekarang
lebih memilih bermain gadget, bahkan bisa dikatakan sudah banyak yang kecanduan barang tersebut. Kecanduan gadget bisa menjadi masalah yang begitu serius dan bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Salah satu contohnya yaitu kemampuan bersosialisasi dengan sesama. Dari gagasan di atas, agar anak-anak dapat mengurangi waktu untuk bermain gadget dilakukan dengan cara memodifikasi sebuah permainan tradisional yang telah dibuat. Mainan tradisional juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang edukatif pada anak. Dan perkembangan teknologi yang pesat pada zaman sekarang banyak dari kalangan baik kalangan anak muda bahkan orang dewasa dapat mengakses sosial media dengan mudah. Maka diperlukan pihak-pihak dalam membantu mengimplementasikan dari mainan tradisional. Pihak pertama yang terlibat adalah produsen mainan tradisional yang berperan sebagai pembuat mainan tradisional yang unik dan menarik sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk bisa menggunakan mainan tradisional tersebut. Pihak kedua adalah seorang konten kreator yang perlu terlibat karena seorang konten kreatorlah yang mengenalkan mainan tradisional melalui media sosial. Maka dari itu, seorang konten kreator harus kreatif dalam membuat sebuah konten tentang permainan tradisional yang menarik dan mengikuti tren sehingga daya tarik pada pengguna sosial meningkat. Yang kedua, cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Langkah strategi untuk merealisasikan upaya mengatasi ketergantungan gadget pada anak dengan penerapan permainan tradisional perlu dilakukan perencanaan yang cermat. Yang mana pertama kita perlu bekerja sama dengan produsen mainan tradisional dengan memberikan ide gagasan kepada produsen mainan tradisional untuk menciptakan suatu permainan tradisional yang menarik. Kedua, mengajak pihak-pihak yang terlibat seperti konten kreator dan juga beberapa pihak lain yang dapat mendukung upaya mengatasi ketergantungan gadget pada anak dengan penerapan permainan tradisional. Yang terakhir adalah evaluasi, mentoring, dan pembelajaran agar dapat berkembang ke depannya. Untuk waktu yang diperlukan dalam upaya mengatasi ketergantungan gadget pada anak dengan penerapan permainan tradisional tidaklah sebentar. Memerlukan waktu yang cukup panjang dalam mengurangi penggunaan gadget dan beralih ke permainan tradisional. Untuk yang ketiga, prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Prediksi dari dampak bagi masyarakat atau bangsa adalah dengan adanya gagasan di atas. Permainan tradisional menjadi salah satu solusi untuk menyiapkan generasi emas bangsa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional tersebut. Dengan permainan tradisional, anak-anak dapat melestarikan permainan tradisional menjadi identitas bangsa dan melestarikan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa di kemudian hari. Penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional sebelumnya, seperti nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, menjadi modal penting bagi generasi emas bangsa Indonesia. Adapun referensi dari pembentukan PKM sendiri ada beberapa daftar pustaka, kemudian lanjut terdapat beberapa lampiran biodata ketua, anggota, dan biodata dosen pelaksana. Lalu lampiran yang kedua terdapat susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas. Adapun lampiran yang Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.